Palestina ini nama terbaru ya, bagi sebuah negeri yang suci, karena yang namanya Palestina ini di dalam Islam itu banyak namanya, terutama disebut dengan Abdul Muqaddas, tanah yang disucikan. Mulai. Ya, selamat datang Mas Bro Ustadz Atiq Fahmi ya. Mohon maaf nih Tat, manggilnya kalau di podcast kita ini manggilnya semuanya Mas Bro. Iya. Jadi mau siapapun yang hadir, kita panggilnya Mas Bro ya. Oke. Supaya lebih akrab, lebih ngalir aja ya. Sehat. Alhamdulillah. Karena sudah lumayan lama nggak ketemu dengan Ustadznya pemuda ini. Iya, ketemu kan lewat WA. Iya, cuman lewat media sosial. Mungkin semenjak corona terakhir jumpa itu waktu open house Kak Nanan yang sebelum saya sakit. Ditambah lagi kan saya juga kemarin 2 tahun lah tidak keluar dari tempat karena memang dalam kondisi sedang istirahat. Iya, karena kemarin sempat dengar juga Mas Bro ini sakit. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Badan sudah mulai malumlah manusia mulai berisi lagi ya. Alhamdulillah. Karena saya kaget dulu waktu lihat pertama Ustadz itu, ini Ustadz Atiq Fahmi bukan sih? Iya. Karena memang agak kurus dulu kan. Habis kan? Habis. Tapi sekarang sudah mulai berisi lagi. Iya, Masya Allah. Iya, Mas Bro. Sekarang yang kita lihat ya. Yang sekarang terjadi perang antara Palestina dengan Israel ya, Zionis Israel. Kalau menurut pandangan Mas Bro sendiri, gimana sih konflik antara kedua negara ini yang nggak ada habisnya, nggak selesai. Bicara masalah Palestina, Palestina ini nama terbaru ya, bagi sebuah negeri yang suci, karena yang namanya Palestina ini di dalam Islam itu banyak namanya, terutama disebut dengan Abdul Muqaddas, tanah yang disucikan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, dalam masalah Isra dan Mi'raj, Allah mendokumentasikannya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama bilang Masjidil Aqsa ini masjid yang paling jauh, jadi jaraknya yang paling jauh, baik dari Mekah maupun dari semua sudut. Dari semua sudut, walaupun dia termasuk dalam kategori dalam kategori daerah negeri Syam. Dan berbicara tentang Aqsa ini sebenarnya tidak lepas dari sejarah ya. Tentu sejarah ini tidak lepas dari sekian banyak umat dari nabi-nabi terdahulu, terutama berbicara tentang umat mulai dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya 2 wanita, yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar, Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah ini lahirlah seorang nabi yang bernama Ishak. Dari Hajar lahirlah nabi yang kita kenal dengan Ismail alaihi wassalam. Salam buat keduanya. Nah, dari Ismail inilah ya lahir Nabi Yakub dan beberapa saudara-saudaranya. Dan dari sekian banyak anaknya Nabi Ishak, yang paling soleh dialah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dan nama Nabi Yakub ini banyak julukannya. Salah satu namanya adalah Israel. Yang kita kenal sekarang Israel. Dan itu adalah salah satu julukan nama buat Nabi Yakub alaihissalam. Israel ini kan, arti Israel itu ulama berbeda pendapat. Israel itu orang yang senang berjalan malam. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan Isra itu adalah hamba, sedangkan Il itu adalah Allah, jadi hamba Allah. Karena beliau ini sering menangis setiap malam, menangis dosa, meratapi diri ya. Berarti cikal bakal dari negara Israel itu Nabi ini tadi. Jadi mereka sekarang ini kan, itu nanti akan ada hubungannya kenapa perang ini sudah selesai gitu kan. Karena mereka menganggap tadi, mereka kembali kepada Israel tadi, merasa orang yang paling berhak dengan
tanah Al-Muqaddas itu. Jadi karena tanah Palestina itu ya memang tanah yang disucikan oleh Allah. Alladzi barakna haula fiha. Negeri yang diberkahi. Jadi makna yang diberkahi itu ada beberapa makna. Yang pertama as-thimar wasyajar wal ashjar, yaitu karena buah-buahnya, karena pepohonan-pemohonannya, bahkan sungai-sungainya. Dan lihat sendiri kan sungai yang namanya Palestina dikelilingi sungai Efrat dan Nil. Ya, nah, itu sungai-sungai di sekitarnya dan luar biasa. Negeri Palestina sebenarnya negeri yang luar biasa. Dan dulu dalam sejarah terkenal dengan ikan-ikannya Palestina. Ya, lautnya subhanallah, ya, buah-buahnya, ya, negeri-negeri ini yang luar biasa. Nah, sebagai ulama lagi dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya negeri Palestina ini atau Baitul Maqdis ini negerinya sumbernya para nabi, lahirnya banyak para nabi, disebut Ma'danul Anbiya. Nah, makanya ketika Isra dan Mi'raj, nabi kita ke sana, dikumpul semua para nabi, wa jumi'alahu, dikumpul dan nabi menjadi imamnya, menjadi pemimpin salatnya. Ya. Jadi salatnya nabi yang mengimami, kumpul. Lalu baru mereka berjumpa, ada beberapa nabi sampai 7 langit itu berjumpa dengan beberapa nabi sampailah Nabi Musa alaihissalam. Nah, berbicara kembali dulu sebelum kita berbicara kenapa ini perang tidak selesai-selesai, ya kan? Jadi Bani Israel ini memang tadinya di situ sebagai keturunannya siapa? Keturunannya Nabi Yakub tadi. Tapi ingat salah satu anak Nabi Yakub siapa namanya? Yusuf. Ya, yang salah satu saudaranya kan ada namanya Yahuda dan segala macam itu. Mereka kanlah yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu ditemukan oleh para pedagang yang akan berangkat ke Mesir. Nabi Yusuf berangkat ke Mesir, dibawa dan menjadi budak, dipenjara, difitnah segala macam, sampai Nabi kita menjadi orang hebat. Nabi Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang hebat di Mesir, tentu ketika saudara-saudaranya tahu dan segala macam, diberitahu oleh Nabi Yusuf sendiri, sekalian ajak ayahnya dan segala macam, semua pindah dari situ. Maka jadilah masyarakat Mesir dan bertahun-tahun terus sampai beranak pinak di Mesir. Jadi tidak ada lagi keluarganya Nabi Yakub ini yang 7 orang tadi kan, di Palestina, yang di Adul Muqaddas tadi. Berangkat mereka semuanya ke Mesir. Nah, di Mesir sampailah ya masanya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Ya, masalah sampai Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, ketika sampai masa Fir'aun, tentu Bani Israel ini ya, dalam perlindungannya Nabi Musa alaihissalam karena atas kebodohannya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, ketakaburannya Fir'aun, ya. Bahkan menjelang lahirnya Nabi Musa ini, ya, tentu macam-macam anak bayi laki-laki yang wafat, belum lagi wanitanya yang dipermalukan dan segala macam. Maka Bani Israel, singkat cerita ini, biar kita ketemu nanti, ya kan? Singkat cerita, diselamatkanlah Nabi Musa dengan peristiwa apa? Peristiwa pembelahan laut. Walaqad auhayna ya an asri bi ibadi, kata Allah, aku wahyukan kepadamu, lalu buatlah jalan dengan tongkatmu, belahlah lautan. Akhirnya jadilah lautan itu menjadi terbelah, kering. Ya. Jangan khawatir, kata Allah, mereka semua akan selamat. Tuh. Bahkan ketika mereka sedang sulit kan, kaum Fir'aun waktu itu paceklik segala macam, banjir, kerusakan makan. Ya, subhanallah, mereka ngadu sama Nabi, minta apa? Diberikan air minum. Wa istasqa Musa liqaumihi, ya, faqulna drib bi'asakal hajar fanfajar min husnata asyrata aina. Dipukulkan batu, muncullah air 12 ini tidak ada lain karena ada 12 suku. Jadi Bani Israel itu banyak sukunya, macam-macam, ya. Saya di Linggau ini banyak ada sukunya gitu. Banyak. Ya, menarik memang ya, ketika kita bicara sejarah Nabi ya. Nah, Ustadz saya lihat memang sangat paham ya. Sangat sedikit tahu, sebenarnya sedikit aja tahu. Yang jelas, nah dari perjalanan inilah nanti ada satu ujungnya di mana Nabi Musa waktu itu mengajak Bani Israel ini, ya. Nabi Israel ini kan di dalam perjalanan ketika lari dari apa? Dari Fir'aun, mereka hijrah dari Fir'aun, dalam perjalanan banyak sekali kejadian. Sampai singkat kata mereka ini dalam perjalanan tersesat karena Bani Israel ini punya wasiat dari Nabi Yusuf itu untuk membawa jasad mereka ke Palestina. Nah, dan tidak ada yang tahu kecuali ada nenek tua, yang sehingga dengan singkat Nabi Musa bertanya sama nenek tua tadi dengan syarat-syarat untuk mendoakannya menjadi bersama dia di surga dan sebagainya. Akhirnya
ketemulah jasad Nabi Yusuf tadi dan dibawa ke Palestina. Nah, ketika sampai di Palestina itu kan nama sekarang, kalau dulu namanya Baitul Muqaddas, Ardul Muqaddas, ya. Itu sudah ada kaum-kaum sebelumnya, kan Aniun, ya saya tidak hafal tuh, ada 3, paling tidak ada tiga suku yang ada sudah di situ. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka-mereka yang ada di sana. Justru Bani Israel ini menolak. Kenapa? Tidak mau mati, tidak mau berperang. Padahal kata Nabi Musa, kamu dijamin perang, dijamin menang. Nah, karena mereka tidak mau, subhanallah, akhirnya didatangkan oleh Allah kabut sehingga mereka tidak tahu harus kemana. Ya, dan Nabi Musa bilang, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Dah pisahkan aku sama orang-orang yang fasik yang tidak mau nurut. Tidak lama Nabi Musa meninggal dunia. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, digantilah oleh orang yang sangat dekat Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel untuk mengalahkan orang-orang yang ada di dalamnya dan berhasil menguasai Baitul Maqdis atau Al-Aqsa yang sekarang. Tapi ini pun tidak kurang dari berbagai macam sikap degilnya orang-orang Bani Israel. Ketika disuruh Nabi masuk Masjid Al-Aqsa dengan sujud, mereka tidak mau dengan sujud, tapi malah membelakangi masuk masjid itu dengan punggung. Disuruh disuruh Allah sampaikan sama umat, wahai Yusha bin Nun, kamu tuh nyebut masuk masjid itu sampai nyebut hito itu minta ampun. Lalu mereka diganti hinto itu makanan. Kami tidak minta ampun, minta makanan. Nah, ini makanya saya mau bilang sama Frades dan para Mas Bro semua ini. Bahwasanya Yahudi itu memang begitu sikapnya. Jadi kita jangan heran. Songong ya. Songong, degil, apa kita tuh? Ya, kajuang col tuh. Jalan nurut apa kata bahasa Lingga itu ya? Ya. Apa ya namanya? Teka aja yang kita, mungkin orang Palembang aja teka. Jadi jagalah nurut. Nah, terus seperti itulah orang-orang Yahudi ini. Dan mereka ini subhanallah setelah meninggalnya Yusha bin Nun diganti terus dengan nabi terus, yang memimpin mereka ini nabi terus. Bahkan kadang-kadang satu tempat itu ada 2 nabi, ada 3 nabi. Makanya ini negeri disebut dengan Ma'danul Anbiya. Negeri berkah memang negeri luar biasa. Makanya nabi kita tuh diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memang ini negeri berkah banget para nabi. Dan orang-orang Bani Israel itu subhanallah disebutkan oleh Nabi Musa itu dijadikan dari kalian tuh para nabi. Dan dulu orang-orang Bani Israel itu dipimpin orang. Makanya salah satu kesombongan orang-orang Yahudi ketika tidak mau menerima Nabi kita Muhammad, karena bukan dari daerah mereka. Kenapa Nabi ada di situ? Biasanya Nabi itu dari sini munculnya dari sini. Memang songong. Jadi memang itu Yahudi. Jadi sampai mereka bosan dipimpin Nabi terus. Ya tahu dewe lah Nabi kan mak mano kan. Walaupun ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman dan segala macam, ya, yang terus kan kesolehannya luar biasa. Ya, mungkin susah nak pesta malam barangkali. Pesta malam. agak nyinggung gitu agak ya kan. Nah, ini berbicara seperti ini kan akhirnya mereka bilang sama, kami tidak kalah lagi punya pemimpin Nabi, pengennya raja-raja. Nah, makanya Nabi yang terakhir adalah Samuel. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 637, sekitar 5 tahun setelah Nabi kita wafat itu sekitar 632 Masehi. Sayyidina Umar bin Khattab kan berhasil tuh mengalahkan Baitul Maqdis, ya kan? Baitul Maqdis kembali dikuasai oleh kaum muslimin waktu itu. Maka salah satu kuburan Nabi Samuel itu disembah-sembah oleh mereka. Mereka tuh sudah degil, tidak mau lagi menyembah Allah, gitu loh. Sudah menyembah ini kuburannya Samuel dari Nabi Samuel alaihissalam. Nabi Samuel memang ada Nabi Samuel. Nah, akhirnya inilah cerita ketika mereka raja-raja dan segala macam. Jadi memang kalau berbicara masalah Yahudi seperti itu. Nah, dengan alasan inilah tentu sampai sekarang perperangan Islam itu tidak selesai. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa lebih berhak. Ya, karena kalau artikel yang pernah aku baca bahwa Israel ini untuk merebut Palestina ini yang sekarang terjadi perang itu karena mereka menganggap ini tanah mereka. Iya, padahal mereka sendiri tidak mau tinggal awalnya, ya kan? Tidak mau. Ya makanya yang saya baca itu. Iya. Jadi perang ini sebenarnya perang memperebutkan sebuah negeri.
negeri ini berdasarkan tadi kan sebenarnya negeri Baitul Maqdis ini sebenarnya negeri semua umat yang beriman kepada Allah. Tidak mesti harus suku siapapun. Mestinya. Berarti yang nggak beriman kepada Allah berarti. Ya karena kalau kita lihat dari sejarah, justru mereka yang tidak mau nurut dengan perintah Allah, tidak mau tinggal di situ, gitu kan? Nah, hanya dengan mungkin Yusha bin Nun, karena sudah pernah terjadi Allah menghukum mereka sesat di jalan karena dibuat kabut segala macam. Mungkin Yusha bin Nun berhasil mengajak mereka untuk berjuang di situ. Jadi yang namanya Palestina itu adalah sebenarnya bumi yang muqaddasah, di situ lahir para nabi, dan para nabi ini tidak ada lain bertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya, ketika setelah Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, nabi kita itu bersabda ada 6 salah satu tanda daripada kiamat. Salah satunya wafatnya aku, dan yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Nah, setelah Nabi mengeluarkan hadis ini, tak lama kan Nabi wafat. Kemudian 5 tahun berikutnya, karena setelah itu dipegang kan 2 tahun sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah pada tahun 637 atau 360 ya 37 sekitar itu, barulah Sayyidina Umar bin Khattab mampu menaklukkan Baitul Maqdis. Setelah peperangan berapa lama, salah seorang pendeta yang ada di Baitul Maqdis bilang apa? Ketika mereka kalah, kami tidak akan mengerahkan pintu Baitul Maqdis ini kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang menerima langsung. Nah, sebenarnya secara isyarat dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi atau Ibnu Katsir, saya lupa, bahwasanya penaklukan Baitul Maqdis itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana semua para nabi menjadi makmum bagi baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya ketika penaklukan Islam pun, Islam tidak pernah melarang siapapun untuk beribadah ke Baitul Maqdis sesuai dengan agamanya masing-masing. Islam nggak pernah mengganggu Nasrani yang ada di sana. Islam nggak pernah mengganggu agama Yahudi yang ada di Palestina. Nggak cuma ada Islam kan? Nggak cuma ada Islam. Bahkan peristiwa yang luar biasa ini, setelah 1187 ketika tahun 1097 ada 3 pangeran dari Romawi, yaitu kalau salah namanya Guthrum, kemudian Raymond, kemudian saya tidak tahu juga nama bahasa Inggris ini karena susah nyebutnya kan, Bohemond tulisannya, kita nyebutnya Bohai kayak gitu kan. Nah 3 ini ya, tiga pangeran ini ketika ada perang salib ya, di tahun 1097 mampu merebut kembali mereka daripada Baitul Maqdis, karena waktu itu Islam sudah banyak terpecah-pecah dan waktu itu Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Turki waktu itu ya, di bawah kekuasaan Turki karena rajanya semakin lemah. Nah, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi direbut kembali. Nah, ketika rebutan, tidak pernah Islam melarang. Islam itu pengen tegaknya semua agama itu ada di situ. Masjidil Aqsa tentu sudah disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kiblatnya umat Islam sebelum Ka'bah kemana? Masjid ini. Ke Masjidil Aqsa. Iya. Cuma Nabi kita Muhammad SAW ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ketika Nabi itu nengok terus minta sholat dipindahkan, ada Ka'bah khusus untuk ada kiblat khusus untuk umat Islam, maka Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita untuk dipindahkan Ka'bah. Jadi ini salah satu bukti kalau Nabi kita itu tidak sekendak-kendak dia pindahkan Ka'bah. Ya kan? Ya karena kita dulu juga kiblatnya ke sana. Maka kalau Fardis mungkin sudah pernah umroh kan? Ada belum ya? Insyaallah. Nanti ada masjid namanya Qiblatain. Dan itu dalam riwayat ketika Nabi sholat asar dapat perintah Allah lagi sholat, jadi pindah kiblat. Nah itu, jadi ada masjid kiblat. Jadi kita ini sebenarnya dengan Al-Aqsa itu artinya semua orang yang beriman kepada Allah, ya tentu ada haknya. Nah, kalau berbicara orang Israel mengaku hak tanah, ya, hak tanah. Kalau kita lihat justru Israel ini, kalau kita mau kaitkan dengan Bani Israel yang di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, mereka tuh mendatang juga di Palestina bukan juga yang punya hak sesungguhnya. Sekarang gini,
Pradesh kalau memang lahir di Lubuk Linggau apa sudah pasti punya Lubuk Linggau? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu nenek kita juga pendatang. Iya. Ya kan gitu. Nah kalau kita lihat dari Yusa bin Nun, berarti Yusa bin Nun ini yang pendatang bersama Israel kan? Berarti ada umat yang sebelumnya. Ya, itu yang disebutkan Aniun dan segala macam tadi. Mestinya mereka yang lebih mengaku lebih berhak. Ya kan? Nah, cuma sekarang ini masalah penaklukan saja. Nah, di luar dari situ tentu ya tidak lepas mereka juga ada apa bahasanya? Ada kepentingan agama juga yang sangat tersiar saat ini. Mereka seperti mau menunggu Mesias yang bagi mereka mau menciptakan tempat-tempat ya dan segala macam, ada istana yang ada di bawah dan segala macam. Memang kalau dari dulu sampai ada orang yang mengatakan Baitul Maqdis ini simbol sebuah kekuatan dinasti. Jadi ya sebenarnya gini kalau menurut kita ya, sebenarnya perperangan antara Palestina dengan Israel ini dengan kondisi sekarang sebenarnya memang mereka ini ingin merebut apa yang sebenarnya yang memang dijanjikan oleh Allah untuk mereka itu tanah Palestina, atau memang ada kepentingan lain elit-elit mungkin pejabat negara Israel ini untuk menguasai Palestina, bukan lagi kembali ke perjanjian lama kayak gitu. Ada perjanjian apa? Nggak, maksudnya yang artikel yang saya baca bahwa Israel ini mengklaim bahwasanya Palestina ini kan tempat suci yang dijanjikan Allah untuk mereka. Iya. Tempat suci yang dimaksud itu tidak ada yang khusus untuk mereka, tidak ada. Ini adalah satu ya, seperti yang saya bilang kalau dalam Islam ya, itu kan versi mereka, silahkan saja. Tapi kita yang namanya tempat suci yang sebagaimana disebutkan oleh Allah barakna haulahu, diberkati. Satu, ini negeri para nabi, ini negeri para anbiya, ini negeri di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam menaklukkannya, pernah nggak melarang mereka untuk beribadah di dalamnya? Nggak pernah kan? Islam ketika menaklukkannya tidak pernah melarang orang-orang Nasrani untuk beribadah. Bahkan ketika seorang pendeta itu ada namanya, saya lupa, menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Sayyidina Khattab, dia bilang kalau mau sholat di sini saja, kata pendeta. Apa kata Sayyidina Umar? Tidak mau. Buat masjid sendiri, ada Masjid Umar namanya yang berdekatan. Artinya penaklukan ini adalah Islam, tidak ada lain. Penaklukan Palestina adalah ya pertama tegaknya agama Allah, ya dikuasai dengan penuh dengan kedamaian. Nah, tapi kalau seandainya ya perebutan mereka ini untuk menganiaya siapapun, tentu dalam Islam sudah tidak ada lagi yang namanya penganiayaan ketika Islam menguasai itu. Lalu ketika mereka menguasai saat ini, mengaku dengan sedikit-sedikit mengambil hak tanah siapapun, bahkan yang sudah jelas punya surat tanahnya diambil, dipaksa. Lah ini kalau menurut saya apapun alasannya sudah melarang tentang hak kemanusiaan, melanggar kemanusiaan. Nah ini terlepas dari apapun alasan mereka, menurut saya itu sudah penjajahan. Ya mungkin sampai sekarang kita tidak tahu apa sih alasan sebenarnya mereka ini. Alasan mereka pengen ini. Apa? Oke, entah. Apa nak masjidnya? Kan gitu, kita juga bingung. Apa di bawah tanahnya Palestina ini misalnya. Ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini kan penganiayaan dan segala macam. Makanya kan banyak orang sering bilang melihat apa yang terjadi di Palestina tidak mesti harus menunggu tidak harus menjadi seorang Muslim, tapi menjadi seorang manusia pun sudah melihat ini adalah kekejaman. Kalau atas dasar agama, atas dasar agama ya, Islam telah membuktikan. Nabi kita memang mengisyaratkan bahwasanya Baitul Maqdis ya salah satu tanda akhir zaman, yaitu penaklukannya, dan dibuktikan oleh sahabat Nabi itu. Ketika Sayyidina Umar setelah menguasainya ratusan tahun, Baitul Maqdis itu dalam genggaman tangan Islam, sampai tahun berapa tadi? 1097. 1097 barulah Baitul Maqdis setelah itu dikuasai oleh orang-orang selain Muslim dengan perang salib yang pertama yang dipimpin oleh Mujahid tadi, direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah setelah itu barulah setelah Islam runtuh, negara kan jadi pecah-pecah. Ada negara Palestina khusus yang dari tahun 1940 berapa yang ditunjukkan oleh Erdogan. Tahun berapa? 1000 berapa itu kan? Nggak tahu juga saya. Tahun. Bahwasanya Palestina itu sudah punya negara sendiri. Yang di situ di dalamnya bukan cuma orang
Islam. Muslim. Iya. Gitu. Karena di Palestina banyak juga orang-orang. Orang Nasrani juga ada. Yahudi juga ada. Ada. Iya kan? Dan bahkan Yahudi tahun berapa ya Allah, saya ini kok lupa sejarahnya. Ketika mereka minta izin masuk pertama kali diizinkan. Islam tidak pernah melarang. Iya. Tapi ternyata setelah diizinkan, mereka lagi ngaku-ngaku, nenek aku dari sini, apa kamu? Nak nuan. Mana cerita? Ya kan? Iya. Nah, kalau nak nurut ya kembali kepada Nabi kita Muhammad. Iya. Nabi Muhammad pun kembalinya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anaknya Nabi Ibrahim kan ada dua, Ishak dan Ismail. Ishak dari Sarah, dari Sayyidina Hajar, Ismail. Nah, ada hak yang mengelola nenek Nabi Muhammad dia tidak ngaku. Ya kan? Maka kalau kita kembali kepada sejarah, justru orang Bani Israel sendiri kalau nak balik tadi tidak mau menaklukkan apa? Iya. Tidak mau negeri ini tadi. Iya. Nah, sekali lagi penaklukan Islam salah satunya mengembalikan ya di mana kesucian Baitul Maqdis itu apa? Penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana Islam itu datang dengan kedamaian dan kasih sayang. Dan Islam mau menerapkan lakum dinukum waliyadin. Ketika Islam sudah dikuasai, ini sudah terbukti. Bahwasanya apa? Selama ratusan tahun tidak pernah Islam membunuh Yahudi dengan sembarangan, tidak pernah Islam membunuh Nasrani dengan sembarangan. Bahkan di negeri Mesir sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk apa? Ditegur oleh Umar karena mengambil dengan paksa tanah Yahudi untuk bangun masjid. Nah, apalagi ya nauzubillah min dzalik, kalau sampai Yahudi punya berniat ingin menghancurkan Al-Aqsa, nak dibangunkannya apa istana, apa namanya, tempelon apa. Nggak, katanya kalau perang ini selesai, ya kalau masjid kiamat datang. Ya. Benar nggak? Ya, yang jelas itu kan itu berdasarkan hadis Nabi tadi. Bahwasanya salah satu ciri-ciri kiamat ada 6, salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis, yaitu Fathul Baitul Maqdis. Ini riwayat hadis sahih di mana Nabi bersabda salah satunya adalah wafati dan yang kedua Fathul Baitul Maqdis. Bukan berarti juga kepastian, karena yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja. Karena kan yang namanya Fathul Baitul Maqdis kan sudah mulai dari zaman Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, terus tahun 1097 diambil kembali, kemudian tahun 1187 Masehi direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Baru setelah itu negeri ini sudah sesuai dengan negaranya masing-masing. Kita tidak aktif lagi yang namanya apa namanya? Kekhalifahan Islam. Jadi Palestina ya Palestina, negara lain ya negara lain. Gitu. Jadi berbicara tentang Palestina ini, ya apapun alasan mereka memerangi kaum muslimin di sana bertentangan dengan kemanusiaan, baik menurut agama apapun. Betul nggak kira-kira? Betul. Ya. Kenapa? Kalau dengan alasan agama, saya ulangi sekali lagi, Islam kalau nak dengan alasan agama tidak menganiaya. Kalau perang ya tentara dengan tentara baik. Berarti perang Palestina dengan Israel ini bukan perang agama. Sebenarnya saya tidak tahu juga. Ya kalau menurutnya bisa jadi dasar mereka baik nak menganiaya barangkali atau nak membesarkan apa namanya penguasaan mereka. Penguasaan dan wilayah. Kalaupun atas dasar agama apa ia harus seperti itu. Ya kan gitu. Karena ini yang jadi korban ini sekarang kan sudah 200-an lebih ya. Iya 200-an lebih. Bahkan ya mohon maaf ya, kita juga hati-hati dengan bicara mereka tanpa alasan agama. Karena bisa jadi ya Yahudi ini kan memang dari dulu seperti itu. Ya, dari dulu kalau kita lihat cerita tadi itu degil, ya mereka dengan alasan agama tujuannya mereka ini kan ada istilah Dajjal tuh. Ya, yang kalau menurut kita Dajjal, kalau menurut mereka ini akan menantikan Mesias segala macam. Nah, mereka mungkin ya ketika mengatakan ini bukan alasan agama, ya katakanlah dengan bukan alasan agama, ya kan dengan bukan dengan ini takut supaya jangan Muslim bergerak. Nah, mereka menganggap ini adalah permusuhan antar negara. Kenapa? Sekarang kan lagi muncul juga pembicaraan. Kenapa Islam? Kenapa kita nak repot-repot mikir di Palestina? Indonesia juga banyak masalah. Nah,
Wai kacau. Padahal UUD kita kan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prik manusia dan prik keadilan. Itu kan sudah jelas. Nah, negeri di mana-mana dan Indonesia sejarah mengatakan yang mengakui pertama adalah Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dari dulu Palestina punya rasa tersendiri. Palestina bukan cuma Palestina saja, Indonesia itu bukan Palestina saja. Semua negeri Islam yang memang bakal disakiti akan bergejolak ini Indonesia ini dari dulu. Nah, kok tiba-tiba Indonesia bilang seperti itu? Tapi kan enggak keseluruhan. Mayoritas kan masih cuma takutnya di pikiran manusia karena yang bicara ini orang-orang yang punya kedudukan. Nah, jadi mewakili nama Indonesia. Kalau seandainya Pradesh belum punya kedudukan, Pradesh nak ngomong apa be? Seralah. Mas Bro Pradesh siapa lagi? Tapi kalau Pradesh jadi wali kota, amin. Amin tak kira-kira? Amin. Kalau seandainya Pradesh jadi wali kota satu saat, ya kan? Atau jadi bupati atau apa, memberikan keputusan berarti keputusan apa itu? Keputusan kabupaten. Karena kita ikonnya. Karena kamu ikonnya dan kebijakan kamu ada di sana. Sekalipun ya dari sekian banyak masyarakat, kamu antum sendiri yang sebagai wali kota, tetap masyarakatnya walaupun tidak setuju. Lubuk Linggau misalnya. Lubuk Linggau berarti nggak dukung Palestina. Seperti itu kan? Wali kotanya. Iya. Ya kan gitu. Iya. Ini kan jadi bahaya. Makanya ini ya Pradesh ya, perang seperti ini ya yang jelas ya kalau bahasa mereka apapun alasannya sebenarnya alasannya agama, alasannya apapun. Kalau di pandangan saya itu semua tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan saya tidak setuju kalau Israel mengatakan kami punya hak atas Palestina. Karena sejarah tidak menunjukkan itu. Karena dulu diajak tak galak. Ya kan? Dan yang kedua, sebelum mereka kalau nak ngomong asli sudah ada orang-orang yang lain, kaum-kaum yang lain. Kaum sebelumnya. Dan kalau nak ngomong masalah keturunan, kita juga nak ngaku boleh bisa juga. Iya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW juga berketurunan Nabi Ibrahim. Kenapa tidak? Dan kalau kita juga nak ngaku-ngaku Nabi kita Muhammad SAW memimpin seluruh para nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya semua para nabi yang pernah menjadi pimpinan mereka tunduk di bawah kepemimpinan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan hebatnya Islam sekalipun menaklukkannya atas nama agama, ya subhanallah, menebarkan kasih sayang di dalam kehidupan Palestina Baitul Maqdis mulai dari ditaklukkan. Ya karena menarik ketika bahas Palestina itu memang menjadi sorotan semua orang kan. Karena yang saya lihat nggak cuma di Lubuk Linggau sih, di Sumatera Selatan juga di penggalangan dana untuk Palestina itu memang ada di setiap daerah, ya kan? Artinya ya secara solidaritas kita sebagai umat Islam ya mungkin sudah baiklah untuk Palestina kan. Mungkin yang nggak bisa sekarang ini kalau kata pemuda itu kita nggak bisa bantu langsung perangnya. Ya ada bisa. Iya kan? Belum tentu bisa. Kalau bisa gimana kira-kira? Banyak nggak orang yang berangkat? Saya yakin akan banyak. Tapi kan dalam Islam yang namanya peperangan itu tidak cuma dengan semangat, tapi juga dengan strategi yang kuat. Nah, kita ini kan kalau sekedar modal semangat saja, mati konyol. Nanti kalau mati konyol enggak. Tapi nanti perjuangan kita tidak berstrategi sehingga tidak menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah baru. Makanya kita ini ketika semua negara Islam kalau seandainya bersama-sama bersatu padu, ya kan, saling melindungi, insya Allah akan punya kekuatan. Ya mohon maaf kalau kita berpikir cuma Israel saja, cukup Indonesia kencing saja sudah tenggelam itu Israel. Kemonian besar. Wong Indonesia suruh kemek di situ. Iya, aku dengar memang. Kekuatan Israel itu sebenarnya dengan Indonesia selesai. Gak usah dengan bom, dengan air kecil. Kita seluruh aja bom Indonesia ini tenggelam Israel. Tapi ya tadi karena kita ini terlepas berbagai macam hubungan, terganggu oleh berbagai macam
tembok-tembok politik, ya kan? Dan lebih jahat lagi kita ini terpisahkan oleh tembok-tembok hawa nafsu, sehingga teman-teman kita Palestina itu dan sebenarnya ini juga kadang-kadang perlu menjadi hikmah buat kita bahwasanya Masjidil Aqsa itu bagian daripada kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kita ini berberat-berat dalam perjalanan kecuali kepada 3 masjid, Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Karena tadi Masjidil Aqsa itu simbol Nabi, simbol kekuatan agama Allah juga. Nah, ketika kita berbicara masalah simbol kekuatan agama Allah, ya berarti adalah simbol kebenaran. Jadi Islam semangat menaklukkan Masjidil Aqsa bukan untuk sekedar menguasainya secara dunia, tapi ini adalah simbol kebenaran. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Dan hebatnya Masjidil Aqsa ini tentu akan banyak yang mengakuinya, bukan cuma Islam saja. Karena tadi Bani Israel mengakuinya. Padahal Bani Israel sendiri dengan para nabinya menentang dan melawan. Nah inilah yang tidak sama dengan mereka. Kalau kita kepengen menjaga kesucian Masjidil Aqsa, kalau mereka ingin merubah, sehingga akan membuat satu hal yang merusak kesucian daripada Masjidil Aqsa. Seperti terjadi pada Masjidil Haram. Masjidil Haram kan itu sudah jelas masjid yang pertama di muka bumi, ya kan, dikotori oleh orang-orang Quraisy dengan berhalanya. Nah, Nabi kita diutus ya melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim tadi. Setelah meletakkan Nabi Ismail di sana, ya itu kan bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dalam sejarah yang membangun pertama kali adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya bernama Ismail. Tapi kita Muhammad diutus menjaga kesucian ini, sama seperti kita diajarkan oleh Nabi kita untuk menaklukkan sama tadi Masjid Aqsa, menjaga kesuciannya dengan tidak merubahnya, bahkan membangunnya, menghidupkan keislaman, syariat-syariat Allah yang selama ini dirubah-rubah. Contoh, kenapa hari Sabtu itu sama orang Yahudi diagungkan? Karena bagi mereka hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Hari apa? Hari cuti. Hari cuti. Ya, Allah cuti. Ada cutinya. Setelah 6 hari membangun dunia dan langit. Jadi Allah cuti hari Sabtu. Nah, kalau Allah bercuti kata dia, maka apalagi kita kata dia. Jadi itu hari Sabtu. Hari cuti jauh. Jadi hari Sabtu hari libur. Iya, hari cutinya Allah. Jadi makanya hari Sabtu itu bagi mereka adalah hari cuti. Nah, dibantah oleh Allah. Kata Allah tidak tersentuh dengan kata capek. Tidak sentuh dengan kata-kata capek. Dan semua Allah maha segala-galanya. Allah tak butuh istirahat. Tinggal merintahkan malaikatnya aja. Dan kun fayakun juga jadi. Beda dengan kita. Kalau kita ini nak bayar tukang. Kita ini sama. Itu serius. Makanya ini kan perubahan-perubahan mereka. Nabi Musa yang sudah saya bilang tadi sudah banyak menunjukkan kehebatannya. Ini salah satu contoh. Ketika kaum Nabi Musa Bani Israel mau minta makan yang turun langsung dari langit, akhirnya didoakan Nabi Musa turun 2 makanan, manna wa salwa. Manna ini makanan seperti kue atau roti yang enaknya luar biasa, langsung dari surga langsung. Yang kedua salwa. Salwa ini kayak daging burung. Daging burung tau lah mahal kan. Apalagi ini daging burung yang didatangkan oleh Allah langsung. Mereka nak minta makanan dari langitnya, nak menunjukkan kehebatannya Nabi Musa sebagai seorang nabi. Bayangkan, diturun oleh Allah, akhirnya dijatuhkan di gunung-gunung, di pohon-pohon. Lama-lama apa katanya? Kami bosan katanya. Makan sikok itulah, kami nak makan ini pula sayur-sayuran dan lain-lain. Apa kata Nabi Musa? Kalau nak sayur-sayuran tidak perlu sama Allah. Di pasar banyak. Turun naik kalau situ. Nah, itu juga lihat. Sudah, inilah degilnya mereka. Jadi para nabi-nabi terdahulu saja merasakan kesulitan membina siapa? Bani Israel. Ini luar biasa. Songong. Ya. dikasih makanan, minta sayuran. Ya kan? Dipimpin Nabi, bosan. Nak rajo. Ya itulah. Jadi ini mereka. Padahal ya, Nabi itu kan doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau raja buktinya apa? Coba lihat. Ya, mungkin yang dimaksud dengan raja itu ya tadi mereka punya keinginan-keinginan, punya pemimpinan dan segala macam, ya. Itulah
sifat-sifat orang Yahudi. Jadi sebenarnya Islam tidak pernah memulai peperangan itu sendiri, tapi mereka lah sendiri yang memulai peperangan dan penganiayaan itu. Ratusan tahun, sekali lagi Islam menguasai Baitul Maqdis ratusan tahun nih, sampai 197, kemudian dimerdekakan lagi 1187. Islam belum pernah menganiaya siapapun. Kalau perang itu apa? Gentleman, tentara dengan tentara. Iya, jadi perang kedua negara ini kan perang, kemudian berhenti. Nanti perang lagi. Sekarang gencatan senjata pada hari Jumat. Itu menurut Ustadz, menurut Mas Bro gimana? Kalau menurut saya berdasarkan ayat Allah ya. Iya. Saya ini berdasarkan ayat Allah. Karena Allah yang menunjukkan siapa sih sejatinya sama Bani Israel. Bani Israel. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, yang namanya orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho sama kamu sampai kamu itu ikut agama mereka. Jadi kalau menurut saya itu ya tipu daya saja. Tipu daya. Menurut saya gitu kan. Tipu daya, dan terbukti perang lagi katanya sekarang barusan berita. Iya, aku baca tadi artikel perang. Iya, sudah gencatan senjata, tapi masih ada penyerangan. Ya karena tadi mereka membuat tawanan sendiri anak-anak ibu-ibu. Ya, walaupun para politik membacanya macam-macam, namanya juga tafsiran manusia ya kan. Katanya itu sebagai pancingan supaya kaum muslimin marah dan segala macam bla bla bla. Yang jelas ya itulah, mereka itu penuh dengan tipu daya. Orang Tuhan jadi tipu daya namanya. Ini cerita di hari Sabtu itu memang salah satu yang mereka inginkan. Oke, kata Allah kalau begitu hari Sabtu diharapkan untuk mancing ikan. Nah ini mereka bingung. Macam mana nih hari Sabtu diharapkan mancing ikan. Mereka buat parit dari laut, dibuat parit sama mereka dibuat parit tuh Ya, ketika dibuat parit kan mengalir tuh air dari laut ke depan rumah mereka, parit-parit itu kan. Nah mereka mancing di situ. Jangan mancing, kami kan tidak mancing di laut, mancing di rumah. Lihat tipu daya mereka. Jadi begitulah mereka, masya Allah. Ya. Berarti yang galak mudi itu, yang galak nipu tuh panggilnya Yahudi. Ya. Makanya kan kalau di kita tuh seperti itu. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi. Ini mau cerita lagi ya. Nah, ini kita biar cerita biar paham. Biar para nambah sahabat ilmu. Mas Bro nih, sahabat Mas Bro ini biar tahu ya. Jadi ini cerita Nabi Muhammad dalam satu perjalanan beristirahat di salah satu rumah, dan rumah ini milik nenek-nenek seorang Yahudi. Nenek-nenek orang Yahudi ini menjamu Nabi, memberikan makan Nabi, subhanallah. Dan Nabi ini paling pandai berterima kasih. Nabi kan pulang dari perang tuh, beristirahat, disajikan makanan, subhanallah. Lalu Nabi berkata setelah makan, nenek mau hadiah apa? Oke, benar Muhammad mau hadiah apa? Iya, kata dia, mau hadiah apa? Ya sudah, kata dia, kalau memang kamu yang minta saya untuk minta apa, bertanya, saya akan memberikan permintaan. Permintaan saya ini kan sudah tua, saya ini butuh pembantu. Kalau ada budak, ya bolehlah dijadikan untuk saya. Oh oke, baik, oke boleh. Tapi ada lagi permintaan saya. Oh apa lagi? Saya ini kan tidak punya kendaraan, saya butuh kendaraan yang kuat, biar bisa kesana kemari. Oh mau apa? Mau onta. Onta apa? Onta merah. Onta merah ini mahal. Ya. Oke. Terus apa lagi katanya? Mintanya akhirnya banyak. Sama saya ini, aku bertamu di rumah Kades. Ya lah. Kemudian atau Kades lah bertamu dengan aku sajikan makanan, terus Kades ngomong, Mas Bro, katanya, aku ini terima kasih ini disajikan makan luar biasa enak. Kira-kira hadiah apa yang aku unjuk nih? Aku minta mobil. Minta membantu. Cucu aku tolong gawikan PNS. Kaget lah, kan nunjuk pempek. Mintanya banyak. Mintanya Hamro itu yang namanya satu onta Hamro itu dihitung sama seperti satu mobil Avanza. 100 lebih kan? Nah, tergantung tipenya baik. Ini luar biasa. Kata Nabi, akhirnya Nabi bilang, wahai nenek, apakah kamu ini permintaannya
lebih kecil daripada permintaan seorang nenek yang pernah minta sama Nabi Musa. Nah ini balik lagi cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari tentang jasadnya Nabi Yusuf yang mau dimakamkan di mana? Di Palestina. Seorang nenek yang hanya tahu itu seorang nenek tua. Lalu nenek tua itu bilang apa? Saya tidak mau ngasih tahu kecuali wahai Musa, kecuali engkau memenuhi permintaan saya. Apa permintaannya? Saya minta surga dan bersamamu di surga. Nabi Musa kan tidak punya hak dengan surga. Akhirnya Nabi Musa diam, tidak bisa jawab. Namanya Nabi ini kan bicaranya dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Datanglah malaikat Jibril, katakan sama nenek itu, bahwasanya permintaannya dikabulkan oleh Allah. Cuma nunjuki kuburan Nabi Yusuf, mintanya surga. Tapi baguslah diplomasi dia nih. Tapi permintaan nenek yang sama Nabi Musa kan jauh lebih baik daripada nenek yang tadi. Minta onta, minta ini. Ya taruhlah dikasih oleh Nabi. Tapi kenapa tidak minta surga? Kenapa tidak minta iman? Justru itu yang lebih dikasih oleh Nabi. Kalau sekedar minta onta ini bisa baik. Cuma ya tadi sajian tidak seberapa bayar. Kalau ini beli gitu. Beli dapatnya lebih banyak pula dengan hadiah-hadiah yang dikasih tadi. Nah itu contohnya. Mereka itu seperti itu. Barusan saja mengatakan gencatan senjata diberikan persyaratan. Makanya tadi kembali kepada ayat Allah tadi walan karma angkal yahudu walan nasara. Berarti ada kemungkinan perang ini memang nggak akan selesai. Bisa jadi nggak akan selesai kecuali kalau Islamnya bersatu. Tapi kalaupun bersatu mereka tetap berupaya sampai Allah tutup. Ya sebenarnya bukan cuma di Palestina ya, mohon maaf. Peperangan kita ini yang mohon maaf ya Prades ya itu tidak ada selesainya. Hanya saja beda perang. Sekarang ini saya mendukung sekali nih kalau podcast ini mengundang orang-orang yang memberikan narasumber yang luar biasa, ya kan, memberikan materi-materi yang memberikan semangat pemuda-pemuda saat ini. Begitu juga nih diundang mungkin sumber-sumber yang tidak hanya memberikan semangat untuk ke dunia, tapi juga semangat ke akhirat. Ini luar biasa. Maka kita menunggu daripada mohon maaf kadang-kadang kita ini buka sesuatu hal yang ya ditengok tuh dosanya tanggung. Tapi viewersnya banyak. Nah, jadi obrolannya tuh ya Allah, bibir tebal. Aduh ya Allah kadang-kadang. Tapi memang kalau dipikir-pikir memang enak nih ya kan? Dan ini kasar-kasar peperangan sebenarnya. Nah, jadi saya mendukung ini Prades dengan memang biasanya gini konten-konten yang memang edukatif yang memang lambat naiknya. Tapi kalau konten-konten yang duduk sini tidak berbaju. Tapi kalau mungkin ngundang yang seksi-seksi, obrolannya yang agak panas, mungkin cepat naiknya. Yang nontonnya banyak, yang nge-share-nya banyak. Diaduk jempol, badai kalian. Tapi kalau yang bahas yang tentang akhirat misalnya, tentang yang edukatif, ya kan, lambat. Karena itu tadi. Tapi ya tadi, pokoknya jangan kalah. Memang inilah ujian-ujian orang yang berpikir positif, ya. Ujian-ujian berpikir positif. Tapi insya Allah, kata Allah, Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, telah datang kebenaran, ya. Tentu kebatilan akan. Ya contohnya sedikit nyinggung ke pesta malam. Tidak tahu ada pula yang dukung. Ada. Nah, itulah. Jadi kita sedih. Ya padahal ya kalau sekedar untuk hiburan, jam berapa baik, tidak mesti. Lepas. Ya, kan? Benerin. Ya namanya kalau sekedar nak hiburan, ya kan? Iya. Minum dulu lah. Ya minum dulu. Ini bukan endorse ini. Bukan. Sisa lebaran. Ini modalnya. Sisa lebaran. Terima kasih. Jadi memang seperti itulah kalau kita mau berbicara tentang bagaimana Palestina. Yang pasti kita walaupun tidak satu negara, kita diikat oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Namanya orang beriman kepada Allah itu pasti saudara. Pasti saudara. Nah, kalau dia beriman kepada Allah, maka itulah saudara kita. Dan tidak salah kalau ada pemuda-pemuda sekarang yang galang dana. Tapi pesan saya amanah. Jangan merusak kepercayaan masyarakat. Berikan kepada lembaga yang sudah resmi dan benar-benar sukarela. Saya berharap benar-benar sukarela. Karena mohon maaf, pada sini banyak juga yang mengadu
akhirnya Ustaz ini diambil makan juga dari situ. Ya, kalau harapan saya jangan. Kita kalau nak sukarela ya sukarelanya, kita cari biaya lain yang di luar ini, ya kan. Jadi itu harapan saya. Jadi teman-teman silakan. Dan yang paling lemah selain penggalangan dana, ya mungkin kita dengan berdoa. Ya. Paling tidak kita tuh mengecam tidak adanya kemanusiaan. Apalagi ya mohon maaf, Israel melempar bomnya bukan ke dunia, bukan ke tanah perang. Tempat wong tedo, mau pemukiman, masjid, pemukiman. Ya ini kan apa ini masa? Kalau mau perang nih tuh, ya di lapangan perang lah. Gitu nak lapangan teman sepak bola kaki di masjid. Gila masuk. Nah, laju kepala kena imam. Kalau perang aja kita perang. Kalau perang siapkan tempatnya. Balap ada sirkuitnya. Ini pemuda-pemuda balap di jalan sini ya tidak masuk akal. Tidak terbukti lah hebatnya. Iya. Ya dah. Mana hebatnya? Ada sirkuitnya. Iya. Nak lombanya. Ya dah. Ya kita ini jangan main perang. Kalau nak perang, ya berperang lah. Berperang. Nah, seperti mohon maaf ini bukan mau. Seperti para pendukung-pendukung Palestina, Hamasahnya dan macam tidak menyerang rumah warga, ya kan? Memang melawan tentara. Ya kan? Laporannya tidak ada. Kami telah membarrir pemukiman. Tidak ada. Karena itulah. Nah itulah memang kalau bagi orang-orang yang menganggap Islam itu bodoh, inilah kelemahannya Islam. Oh tidak, justru inilah kehebatannya Islam. Iya. Islam tidak sembarangan. Karena banyak juga artikel yang aku baca bahwa Israel itu sebenarnya kena tipu juga sama tentara Hamas yang membangun terowongan. Dia di atasnya, orang di bawah bangun terowongan, dia nggak tahu. Besok-besok lah kena tembak. Ya. Itu pinternya berarti tentara ini. Kan ya tadi, ya kalau nak basing tembak pak ya kita dipacak dong. Basing bombardir we pakai roket. Orang yang mengatasnamakan Islam, mengebom pasar, mengebom gereja, mengebom apapun, ini tidak dibenarkan. Iya. Itu bukan Islam. Islam tidak dibanci. Iya. Uang tidak tahu apa-apa, dibom. Tidak pernah Nabi kita ngajari itu. Ngajari ngebom. Oh ngebom itu nggak dua musuh lagi perang. Iya. Bahkan Nabi kita kalau sudah menaklukkan satu tempat, pendetanya tidak boleh dibunuh, orang tuanya tidak boleh yang sudah ngangkat tangan menyerah tidak boleh dibunuh, tidak boleh betino, tidak boleh diapa-apoi. Ini wong tidak tahu apa-apa, wong di pasar dibom. Nah, itu udah beres. Mohon maaf ya, sekalipun seseorang pendosa sudah tahu itu tempat perzinahan, kita tidak boleh bom. Kita dakwain mereka. Yang ada itu pemerintah mencegahnya. Tapi kalau nak ngebomnya, kita berarti menutup kesempatan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintu taubat itu senantiasa terbuka. Biarlah Allah saja kalau nak menghukumnya langsung. Nah, kecuali berarti kalau penutupan pesta malam tadi bagian dari ngajak. Bagian daripada ngajak seseorang untuk sadar, untuk taubat. Kenapa? Penutupan pemerintah ini kan sebenarnya apa? Bukan cuma bagi yang pelaku. Efek buruknya. Iya. Nah, mohon maaf ya, saya dapat video ada anak-anak yang nonton orang tuanya begitu, di sebelah tuh dia ikut juga. Geleng-geleng. Belum narkoba yang tersebar. Beredar, ya. Mohon maaf, perzinahan di coba kalau anak betina minuman keras, ya kan terbebaskan. Ya ini segala macam nih. Subhanallah. Jadi ini juga kita lagi berperang. Lah berperang Palestina dengan orang-orang yang mengaku-ngaku. Dan kita juga berperang berpikir, berperang cara berdakwah. Jadi kita ini ya mohon maaf, kadang-kadang itu berat juga kita ini, macam saya nak buka YouTube atau berat juga karena tadi ya macam itu kan ini bukan mudah ini mau mengembangkan linggau streaming kan, bukan mudah karena semua orang berpikirnya macam-macam ya kan? Jadi yang jelas kita juga sedang berperang dakwah, berperang dalam arti bukan berperang angkat senjata, sedang dalam berjuang. Berarti Ustadz dukung ya ini gebrakan saya nonton terus Bupati Muratara. Dukung gebrakan Bupati Muratara menutup pesta malam. Tapi tinggal jangan sekedar pelarangannya saja, tapi juga datangi masyarakat yang sosialisasinya ya kan. Terus kita berikan solusinya bagaimana. Jadi saya berharap tidak cuma sekedar pelarangan, tapi kita menyentuh dalam segala hal. Jadi
Selain kita sentuh fisiknya, kita sentuh juga hatinya, jiwanya. Jadi tidak cuma sekedar dengan sanksi. Maka diajak nih para kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ada di Muratara yang terdekat, ya kan? Karena wabuknya kan ulama juga. Nah, wabuknya juga ulama. Jadi pendekatannya penting, ya kan? Bagaimana masjidnya perlu dibangun, perlu disemarakan. Berarti tidak hanya melarang pesta malam. Tidak hanya melarang pesta malam. Tapi yang apa kayak masjid mungkin diaktifkan lebih inilah. Gitu loh. Pengajian ibu-ibunya diaktifkan, ya kan? Jadi mungkin ibu-ibu ini karena senang nak nyanyi, kita berikan rebana, qasidah yang mereka bernasyid disemarakan. Nah, itu harapan saya. Tetap bisa nyanyi tapi dengan nasyid, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disemarakan Muratara karena saya lihat di sana hadrohnya itu untuk di daerah kawasan yang di pinggir jalan itu agak jarang. Yang ada itu dalam-dalam, ya kan gitu. Yang wong-wong asli ini agak kurang. Jadi kita semarakan. Mungkin organ tunggal kita ini diarahkan kepada sifatnya qasidah. Diarahkan kepada musik Islami. Nah, begini saya yakin insyaallah satu persatu diberikan oleh Allah nanti jalan dulu. Walaupun memang sebenarnya sulit ya. Sulit, tetap yang namanya semua perjuangan sulit. Sekedar membatasi, kamu pestanya batas jam sekian malam sulit juga. Jangan sampai subuh misalnya. Sudah tutup jalan, blokir jalan. Apalagi kalau organnya harus ubah musiknya, tidak geleng-geleng lagi. Yang jelas begini, kalau dalam berbicara masalah musik kan sebenarnya dalam Islam itu ada beberapa pendapat ulama. Sebenarnya kayak kita sekedar karena kalau kita bicara masalah nyanyi, nah ini kok jadi melenceng ke sini, tidak apa ya? Iya, apa-apa. Bicara masalah sedikit tentang masalah nyanyi. Contoh, Fahad Pradesh ngomong sama istri, kamu kok cantik banget hari ini. Terus kamu nadain, kamu kok cantik banget hari ini, masakan. Kan tidak jadi masalah. Nah, jadi sebenarnya yang namanya nyanyian itu ungkapan sebuah rasa. Cuma memang satu diucapkan kepada orang yang tepat, yang memang benar-benar Pradesh halal untuknya, ya kan? Dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kalau orang dulu aku tengok mohon maaf walaupun ulama juga ini ada Imam Ibnu Hazm mengatakan masih boleh itu ungkapan orang dulu kau bagaikan taman. Jadi bahasa itu penuh dengan syair, penuh dengan apa kan gitu. Jadi orang dulu tidak vulgar, kalau ini tidak peluk aku, cium aku, bawa aku ke duniamu, tenggelamkan aku lah. Sudah tidak lagu lah. Malah judulnya ada Mari Bercinta Denganku. Mari bercinta. Dengan gaya yang aku lalu lengok mulu. Model ini kan kacau gitu, benar. Betul. Apalagi nyanyi sampai ada desah-desahan. Ini nyanyi apa gitu. Itulah tadi lagi-lagi sebenarnya balik lagi ke cari yang penontonnya yang banyak seperti itu memang. Jadi memang entahlah kita tidak tahu ya. Dan sekarang ini mohon maaf ya kalau kita nak balik ke sana. Kalau orang dulu tuh nyanyi suara murni memang bagus. Kalau ini tidak. Yang penting bodinya mentok, goyangnya bagus, suara nomor sekian. Nah ini kan sudah justru di sini kalau menurut saya penodaan pada seni di sini. Penodaan pada penodaan pada sesuatu hal yang mestinya indah menjadi rusak. Kita tengok lagu Ebit Gade, kalau ada lagu percintaannya tapi bahasanya pakai isyarat, pakai majaz. Iya. Ya kan gitu. Memang kalau lagu-lagu lama sih memang seperti itu. Dan seseorang mengungkapkan isi hatinya sebenarnya masih boleh saja, tidak masalah kan. Kalau dulu tuh liriknya tidak vulgar sebenarnya. Sekarang ini ya Allah. Sekarang langsung to the point. Sekarang kalau dulu kan ku petik bungamu, masih enak. Iya. Tidak. Aku cium kamu. Cinta satu malam. Berdemam lagi. Arjunanya buaya. Aduh, ini Mas Bro kita sudah lari-lari ke sini. Iya. Jadi memang namanya Mas Bro. Iya, kita berbicara masalah perang ya. Masalah perang ini sebenarnya macam-macam model perangnya. Itu tadi tentang Palestina ya kan. Nah, ini ya begitu juga dalam kehidupan kita. Ya itulah tadi tentang Palestina. Itu yang mohon maaf ya dengan
keterbatasan saya, bahwasanya saya bisa mengatakan mungkin gini Tat, kita sebagai umat Islam kalau untuk bantu perang itu nggak mungkin ya, belum mungkin untuk kita ke sana perang, kemudian kalaupun ikut kata Mas Bro tadi kan harus punya strategi segala macam. Sebenarnya apa yang mungkin yang layak kita lakukan untuk pertama dari pemerintah harus punya kekuatan diplomasi seperti yang dilakukan oleh Soekarno, kan gitu kan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Soeharto. Jadi harus punya kekuatan diplomasi. Ya, kekuatan Soekarno, mohon maaf, satu, ketegasan mereka sampai sekarang ini tidak membuka pintu kerjasama dengan Israel. Ya. Bahkan main bola kaki pun Bung Karno nggak mau. Lebih baik nggak ikut Piala Dunia daripada ketemu dengan Israel. Ini sikap-sikap tegas seperti kan diplomasi ini penting. Ini jiwa pemimpin kita. Nah, kalau pemimpin kita ini loyak, mohon maaf, tidak lembut ya, loyak. Kalau lembut itu lain ya, lembut itu lain, loyak. Nah ini nanti jadi kacau. Gitu. Jadi kalau pemimpin kita sikap tegas dan segala macam luar biasa. Dan ini yang dari sisi pemerintah. Kalau masyarakat sebenarnya tidak ada kekuatan. Saya yang mohon maaf. Bisanya ya tadi tuh pasang gerdos berdoa ya Allah gitu loh, ya kan? Dan mohon maaf tentara kita tidak jarang ikut program PBB, betul kan? Ada pengiriman di PBB. Nah kita berharap tentara kita juga diikutkan menjaga kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi misinya perdamaian. Bukan perperangan. Kalau seandainya nih, kalau menurut saya seluruh pemerintah atau seluruh para pembesar dunia Islam, oke. Untuk khusus daerah Palestina, Gaza dan apa tuh namanya, Al-Pan segala macam, ini kan ada tepi barat gitu kan, ada Gaza, ini dua hal. Ini untuk Gaza ini mau tidak mau supaya kita tidak bentrok, negara-negara Islam memberikan polisi khusus atau tentara khusus menjaga. Bukan perang. Misinya perdamaian. Itu kan contohnya bisa jadi. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Ya mohon maaf, sekarang rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina itu semua sumbangsi masyarakat kita. Ya kan? Walaupun benderanya adalah Indonesia. Ya mohon maaf ya, mungkin kepemerintahan kita belum punya kebanggaan tersendiri. Ya mohon maaf nih, saya agak sedikit keras. Tidak apa-apa kan Mas Bro? Nggak apa-apa. Menurut saya. Iya. Agam dem. Iya. Ya dah. Tinggal podcast kau dulu lah kayak gitu. Nah, ini kan saya bicara saya. Semua orang boleh berbicara. Iya. Jadi ini harapan saya pertama. Ya, tentu ini tidak bisa dari pemerintah daerah, tidak bisa. Ini pemerintah negara harusnya. Ini sudah berbicara masalah diplomasi kan, harus diplomasi. Sudah bicaranya adalah Menteri Luar Negeri. Iya. Kan pemerintahnya melakukan diplomasi. Ini bukan lagi pembicaraan gubernur, ya, bukan lagi pembicaraan. Walaupun tidak salah kalau wali kota kita, tapi ya langkahnya tidak bisa banyak. Iyalah. Paling bisa hanya menggerakkan masyarakat, ya kan? Seperti mohon maaf, mungkin sekedar ikut mendorong. Karena nggak bisa melakukan diplomasi. Kaget kalau melakukan diplomasi, nyalai pulau. Jadi ini langkah pertama. Jadi yang paling harapan saya, pemerintah punya diplomasi yang kuat. Kalaupun kita belum angkat senjata, ya kan? Kalaupun kita belum angkat senjata. Jadi karena aturan-aturan dunia ini tentu kadang-kadang tidak semudah yang kita perkirakan. Tentu kembali kepada ketegasan diplomasi pemerintah kita atau negara kita. Nah, baru yang berikutnya ya masyarakat, kita berbuat apa yang kita bisa. Berdoa, galang dana, dan memang galang dananya harus disampaikan. Jangan kata Mas Bro tadi, tidak amanah. Harus ya kan? Gitu. Seperti kami juga beberapa tahun lalu menggerakkan masyarakat, alhamdulillah kita serahkan sama bagian yang memang terpenting, diserahkan secara keseluruhan. Supaya apa yang disumbangkan masyarakat itu memang sampai untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina kan. Yang jelas kalau ada yang berkata masih banyak di antara kita nih yang miskin. Yang miskin tetap kita bantu. Yang fakir kita bantu. Tapi teman-teman kita yang di Palestina juga kita bantu. Jadi jangan sampai kita ini menghilangkan haknya. Hak teman-teman kita di sini tetap. Hak juga saudara-saudara kita juga tetap. Jadi ini di antara. Ya karena kan banyak ya ada juga emang yang berpikiran seperti itu. Ya kan? Nah, yang lain ngapain sok peduli dengan Palestina? Wong tetangga kamu masih ada yang tidak makan atau ini. Yang lebih jelek lagi yang ngomong cah itu bantu Palestina tidak bantu tetangga kita.
Benar ya? Nah, yang bantu Palestina, alhamdulillah. Walaupun dia dikatakan seperti itu. Nah, yang repot nih yang ngomong tadi itu, mantu Palestina, tetangganya tidak tentu. Nah, ini itu kawan. Ini yang kata orang Australia di simecot kali. Ya kan? Kalau dia bantunya, sama seperti ada orang begini. Saya ada ungkapan yang kadang saya kurang setuju. Dia bilang, umroh tiap tahun, mau fakir miskin tidak dibantu. Belum tentu. Siapa tahu walaupun dia umroh setiap tahun, fakir miskin di sekitar dia. Nah kau tuh yang umroh Ida. Bantu Ida. Nah itu yang kita setuju. Ada orang yang umroh saja lalu melalaikan fakir miskinnya. Kita setuju itu satu hal yang tidak baik. Tapi kalau dia tidak melalaikan, ya kan? Sama seperti ungkapan wali kota kita, ya dah. Semua ada porsinya masing-masing. Untuk masjid ada, untuk ini ada, untuk ustaz ada, untuk santren ada. Semua ada porsinya masing-masing. Nah, jangan lagi kita beranggap, walaupun memang kadang-kadang ya wajar saja orang mengkritik. Ada sesuatu hal yang bermanfaat, kenapa tidak? Gitu. Mungkin itu wajar saja. Sama seperti ini kita, bahwasanya ketika kita bisa membantu Palestina dengan tidak melalaikan fakir miskin di sekitar kita, kenapa tidak? Nah, sama seperti ada orang bilang begini, ada juga orang yang berkata kepada seorang guru kami namanya Habib Habib ditanya, kamu kenapa tidak berdakwah? Habib, saya ini takut berdakwah. Kenapa? Apa yang saya dakwakan takutnya nanti saya tidak mengamalkannya. Berarti kau punya dua dosa berarti. Kalau kau berdakwah walaupun tidak mengamalkannya, satu dosamu. Tapi kalau engkau mengamalkannya saja, tidak mendakwahkannya, juga satu dosamu. Nah yang repot, kamu tidak berdakwah, tidak ngamalkan pula, dosa. Tobal. Benar lah kira-kira. Iya betul. Sama seperti tadi, La Palestina. Ini. Bantu fakir ini. Iya, betul. Jadi kita, ayo teman-teman jangan khawatir, ya kan? Kita gerakkan. Terus saya lihat tadi pemuda-pemudi gitu semua waktu di jalan. Ya Kami wawancara kemarin. Mereka kesal sebenarnya. Kesal nggak bisa ikut perang. Dia bilang, kami sebenarnya kesal nggak bisa ikut perang langsung. Tapi ya karena nggak bisa ikut perang langsung, galang dana saja. Itu sudah bagus. Ya kan? Kita harus dukung. Iya, karena kalau saya lihat fenomena masyarakat sekarang, Lubuk Linggau lah khususnya, memang kepedulian sosialnya emang sekarang sudah berkurang. Enggak, maksudnya kepeduliannya sudah lumayan bagus, ya kan? Mulai kepedulian. Karena kan banyak sekarang yang sering berbagi di jalan sering, iya kan? Nggak cuma di bulan Ramadan kemarin sebenarnya, banyak lembaganya ada, kemudian komunitas-komunitas biasa juga ada. Dan ini salah satu keberuntungan kalau banyak pemuda-pemudi Lubuk Linggau itu mereka merantau. Nah, ketika merantau, bertemu dengan pola pikir orangnya, dibawa ke sini yang baiknya. Itu bagus juga, gitu ya. Dan kalau menurut saya ini bukti kalau SDM Lubuk Linggau ini sudah semakin cerdas. Dan ini bukti bahwasanya mudah-mudahan salah satu bukti bahwasanya banyak calon-calon pemuda pemimpin-pemimpin kita yang akan datang. Jadi saya setuju mereka sikap seperti itu. Dan ini juga pentingnya kampus-kampus di Lubuk Linggau ini semakin banyak. Tentu kan ada dosen-dosen terbang, ya kan? Ada dosen-dosen dari luar. Sekarang ini kan subhanallah di Linggau ini sudah berapa nih nambah sekolah tinggi itu? Sudah banyak sih. Sudah banyak. Ya? Jadi itu diantaranya itu luar biasa. Jadi kita juga. Karena memang membangun kualitas SDM itu penting, ya kan? Karena yang menjabat saat orang-orang yang menjabat saat ini pasti kan bakal selesai. Kalau nggak kita siapin, gimana nanti? Contohnya Arisala kan nyiapin, iya kan? Pondok pesantren Arisala kan nyiapin, dan lulusan-lulusan juga alhamdulillah memang punya kualitas, ya kan? Doanya aja. Iya, tim saya juga ada dari Arisala kan? Padahal itu baru santri loh, belum kuliah kan? Nah itu, karena memang memang kita nggak cuman buka sekolah kemudian tidak memperhatikan kualitas, ya kan? Kalau sekedar buka-buka repot. Walaupun sehebat apapun kita menjaga kualitas, kembali lagi kepada tinggal siswanya. Karena aku nggak pernah dengar Arisala ini ngerutu
tidak punya siswa. Oh ya, alhamdulillah. Kalau swasta lain kan banyak. Iya. Ya alhamdulillah, semua itu anugerah dari Allah. Allah SWT, dan dibuktikan dengan lulusannya. Tentunya kan. Orang kan melihatnya dari lulusannya pasti Tat. Iya benar. Kalau lulusan dari pondoknya Ustadz Arif Salah itu kualitasnya nggak bagus, mungkin masyarakat tidak recommended. Kalau aku sih recommended. Ya. Yang jelas saya tidak berani muji saya sendiri. Kan saya yang bilang. Iya. Saya tuh pokoknya Mas Bro Prades. Mohon maaf. Kadang-kadang tidak berani ngomong kita itu sudah bagus karena ya saya sendiri memandang pesantren kita masih banyak kelemahannya. Ya, tapi kalau Mas Bro Prades melihatnya sudah ada hal yang bisa dilahirkan baik dari Arif Salah, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Karena salah satu tim saya juga ada alumni Arif Salah kan. Benar. Itu jadi ya mungkin kita senggol pendidikan lah ya. Jangan cuman jangan cuman sekolah-sekolah aja. Harus memang punya kualitas lulusan ini kan. Dan pendidikan ini penting. Balik kalau kita mau hubungkan lagi kepada Palestina ini sejarahnya tidak boleh hilang. Seperti yang saya sampaikan ini, maksudnya jangan hilang. Nah kita ini kan bersentuh kepada pendidikan, banyak pemuda kita yang sudah tidak banyak kenal dengan Palestina, yang dikenal Israelnya. Apalagi sekarang ini dengan suara-suara sumbang yang melalui YouTube, media-media sosial lainnya, justru ada suara-suara yang memutarbalikkan fakta. Gitu. Secara keturunan memang benar Israel itu adalah putranya Nabi Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal nama Yakub. Tapi ingat dulu sejarahnya dong. Jangan sebalik-basi begitu nak ngaku-ngaku. Kan pernah diajak tapi tidak tahu. Kayak itu kan? Diajak, itu. Dan mereka sendiri sudah tidak beranak pinak di situ. Karena tadi ketika Nabi Yusuf pindah ke Mesir, mereka semua dibawa ke sana. Jadi tidak ada beranak pinak, yang ada adalah kaum-kaum yang lain. Bahkan sekarang ini jangan tidak tahu mereka tuh mengumpulkan sekian banyak suku yang diakui dari Yahudi. Ada sekarang baru terkumpul berapa? 12 sampai 13. Oh, itu hebatnya mereka. Nah, mereka ini bersatu, kita ini kotor kacir nih. Seharusnya negara-negara Islam memang bersatu padu ya. Ya bersatu itu tidak mesti harus perang saja. Diplomasi tegas. Diplomasi sebenarnya. Jangan sentuh seujung rambut pun, sehelai rambut pun orang Palestina. Iya. Kalau sudah ada di antara pemimpinnya berkata, ya itu urusan kamu lah. Kalau kamu sentuh, kita tidak akan kerjasama. Tidak kerjasama. Selesai. Semua barang boykot. Nah ini boykot kan dari masyarakat, mana kuat? Ya mohon maaf ini ya, kadang-kadang kita mau bicara boykot. Boykot dari masyarakat, tidak kuat. Barangnya masih ada. Nah, barangnya masih ada. Tapi kalau boykot dari pemerintah sih lain lagi. Stop masuk, siapkan penggantinya. Betul lah? Iya betul. Dan sekarang ini saingan dari produk-produk Indonesia sendiri sudah banyak. Minuman sendiri, susu sendiri, bahkan makanan merek sendiri kita sudah banyak punya. Gitu. Kita ini kan cuma kilo brand baik. Dari sisi rasa sama banget. Mungkin lebih bagus yang gitu. Kopi lemak kopi lingga. Karena tadi kan, karena barangnya masih ada. Kalau stop dari pintu masuknya datik lagi, selesai dia. Makanya kan saya bilang tadi perlu diplomasi yang tegas. Diplomasi. Seluruh negara. Kalau cuma aku ngajak boykot, Mas Bro Prades yang ngajak boykot. Siapa gitu? Ya kan? Anak kita masih nak minta yang itu. Masih nak susu. Anak susu yang itu nih kan. Nah, macam. Pasti dibeli juga. Nah, Jiwong tadi boykot ya. Masih nak beli. Yang itu dia nangis, tak ada minum susu. Jadi ini yang kadang-kadang ya, walaupun ya kita tetap berjuang. Tapi sekali lagi, sehebat apapun kekuatan kita berbicara masalah boykot tanpa diplomasi yang tegas, sama baik. Tetap. Ya, apalagi masalah penggalangan dana. Terus sampai digerakkan oleh negara kita sendiri. Lebih banyak. Mungkin duitnya pajak beli Israel. Sudah sini saya sana kamu ya. Aku bayar lah. Ini sumbangan uang seluruh Indonesia. Paling tidak apalah sikap tegas kita kan, yang memang bisa membuat mereka ini kan gerut. Dan yang mohon maaf ya Allah lah, entahlah kita juga bingung. Yang jelas itu
kadang-kadang ada benarnya juga kalau orang bilang oh Bani Israel damai berarti kiamat. Antara benar antara salah tuh ada juga. Gitu. Memang betul Nabi bicara seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak berjuang apa-apa. Masa kita bicara begitu? Ya dia bilang kalau itu ajurlah situ. Biarlah perang terus biar kiamat. Apalagi kita mohon maaf bicara ngomong gini. Sudah kagak adik kan ada pembelanya dewe. Ya kan? Karena katanya kalau perang ini selesai malah ke kiamat. Jadi uang yang takut kiamat, biarlah perang terus. Kalau kiamat lemah. Nah yang masalah nih kiamat kecil ini yang kan. Kiamat kecil itu contoh sakit. Kapan sakit bini kita tidak makan. Iya. Anak kita tidak makan. Sama cowok mati. Kalau matinya lama. Sudah. Nah setengah mati. Iya. Kasih lagi pikiran kalau sudah mati. Nah itu sisanya urusan uang yang di dunia. Kalau yang setengah mati mana? Bagaimana Palestina yang kakinya lumpuh? Iya. Bagaimana masyarakat Palestina yang buta? Bagaimana anak-anaknya? Anak-anak mereka yang mereka hanya megang foto ayahnya saja. Iya. Yang mereka hanya megang foto ibunya saja. Kalau kita masih mending ibu kita tinggal masih ada kuburannya. Iya. Lalu mereka. Iya. Makanya saya ada selalu cerita dari Ustaz Adi Hidayat. Ada di satu daerah TK-nya ini. Semuanya hafid Quran, penghafal Quran. Ya, ketika mereka ditanya, siapa yang pengen jadi dokter? Ada yang nunjuk satu atau dua. Ada yang kepengen jadi ini pemain sepak bola agak banyak. Namanya anak-anak. Ada yang pengen jadi ini dan ada yang nunjuk ini. Tapi ketika ditanya siapa yang ingin menjadi syahid di jalan Allah, semuanya berdiri tegak. Kami semua siap menyusul ayah kami. Kami semua siap. Ya Allah. La ilaha illallah. Itu mereka. Jadi karena mereka sudah kehilangan. Mereka sudah kehilangan rasa takut. Emaknya, bapaknya. Nah ini kalau kita bayangkan itu putra putri kita. Kalau kita bayangkan itu adalah ponaan-ponaan kita. Mereka memang tidak sedara dengan itu. Hidung kita beda dengan hidung. Hidung dia tegak lurus, hidung kita agak bulat. Agak turun ke bawah. Mata kita memang tidak sama, tapi sholat kita sama. Iya. Syahadat kita sama. Al-Fatihah kita sama. Ya kan? Dan keyakinan kita menuju surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah, semuanya adalah sama. Lalu kenapa kita tidak mau harus bantu mereka? Iya. Nah, kalau yang bicara itu orang yang tidak seagama dengan kita, wajar. Ini kadang-kadang namanya Sukron, namanya Muhammad. Soleh. Ada boleh yang namanya Muhammad, tapi justru mengajak kita untuk tidak peduli. Iya. Ya kan? Tapi mestinya mereka malu dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Yang justru membantu. Justru berkata apa? Tidak harus menjadi orang Muslim untuk Palestina. Kan banyak kan yang cukup banyak. Bahkan umat Israel lewat kan, Yahudi. Yahudi sendiri ada yang tidak pendeta malah. Pendeta. Mengecam Israel. Gitu. Nah kenapa kita yang sesama? Dan mohon maaf di Palestina sendiri, yang mereka ada di sekitar Al-Aqsa, yang mereka ada di sekitar yang mereka tidak mendukung. Yang Kristen mereka yang dari dulu memang yang mohon maaf dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang mereka tahu bagaimana Islam selama ratusan tahun terhadap mereka. Nggak ada, ya, nggak ada itu semua. Mereka malah justru membela Palestina. Ya kan? Jadi memang inilah, dan kita berharap para pemimpin negeri Islam ya di dunia ini ya jangan tergiur dengan posisi yang sementara. Ya, nanti kita akan dipertanyakan. Ya kan ada guyonan Muhammad Al-Fatih sama Salahuddin Al-Ayyubi, tiba-tiba dibalikkan waktu muncul di negeri kita. Ya kan gitu. Nengok anak-anak muda, ini anekdot saja. Sedang main PS, sedang main game. Ya sebenarnya main itu boleh-boleh saja. Tapi ketika ditanya bagaimana Konstantinopel sekarang, bagaimana Bizantium sekarang, bagaimana? Ya mereka mati-matian berjuang, ya kan? Subhanallah sekarang sudah habis direbut oleh mereka semua. Terus kamu ngapain? Nah, kami main bola, kami santai-santai saja. Biarlah mereka. La ilaha illallah. Sedih hati-hati mereka kan gitu. Padahal ya mohon maaf, bisa jadi di antara para pejuang-pejuang dulu adalah kita nenek-nenek kita. Yeah. Contoh saya se-Indonesia lah. Kalau tiba-tiba ada orang yang ngaku Indonesia ini, ya dah. Ini nenek-nenek aku berdasarkan sejarah datang dari mana merebut. Sama apa kira-kira kita? Ya kan? Pasti kita akan berontak. Begitu juga dengan mereka. Apalagi sudah dari ratusan tahun. Iya. Dari subhanallah. Dan apalagi kita ini kalau kita ini beriman dengan nabi yang dulu menjadi nabi mereka. Karena bagi kita tidak boleh tidak beriman dengan nabi itu sendiri. Iya.
apalagi kenabian itu sudah dibenarkan oleh Nabi kita. Adanya Nabi Samuel, ada Nabi Yusa, ada Nabi itu namanya Hanzalah. Nama kita mungkin tidak hafal kita nama Nabi itu. Tapi itu Nabi itu diakui oleh Nabi kita Muhammad, walaupun yang harus kita tahu cuma 25 Nabi. Nah, nabi-nabi itu semua adalah nabi-nabi mereka juga sebenarnya. Iya, betul. Tapi mereka bunuh nabi mereka sendiri, mereka tentang nabi mereka sendiri, ya kan? Nah, makanya ada orang yang ketika masuk Islam, saya justru beriman masuk Islam karena saya beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini ya masalah akidah taruhlah, kita tidak usah berpusing. Tapi ini sekali lagi perang Palestina, apapun alasan mereka, sekalipun dengan alasan agama, tapi sekali lagi kebiadaban mereka tidak pernah dibenarkan oleh agama manapun. Ya, sekalipun mau peranglah dong dengan terbuka, bukan dengan membobardir pemukiman, lagi sholat, anak-anak masih kecil. Katakanlah sekalipun ada anak-anak yang mampir di batu, dan ada semua masjid juga ditembak. Itu lebih adab tadi. Contoh Pradesh, anak naudzubillah ya, anak Pradesh misalkan mencari cangkir tetangga. Lanjut dia masuk rumah, nabok kau, nabok anak kau yang lain, pembantu kena tabok kalau. Lah, apa hubungannya? Anak kita memang salah. Iya. Mecahkan satu cangkir. Apa kau lagi nabok seisi rumah? Iya. Ya sudah, rapor saja anak kau mencari cangkir. Solusinya ganti cangkir. Iya. Karena gitu. Apa susahnya, apalagi sekedar cangkir. Cuma kadang-kadang kita ini malah lebih dulu, ini cangkir juga nenek, ini cangkir nih sejarahnya panjang, kamu cangkir nomor ayam. Alah kenang gitu nomor ayam mau dusun kita, ya kan? Ya dia ini betelok, sekali betelok 7. Iya, coba kalau dia enggak ditumbur. Tumbur, betelok. Anaknya banyak. Tapi tanya ada enggak sisa telur? Tapi. Iya, jadi itu para Mas Bro ya, kita ikut mendoakan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga ya memang gencatan senjata ya memang dijalankan. Nggak cuma gencatan senjata, kemudian masih ada penyerangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya. Tentu kita juga berbangga hati ya, warga Lubuk Linggau, pemuda Lubuk Linggau bergerak memberikan bantuan melalui penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi Mas Bro sekalian, terima kasih Mas Bro Ustadz ya atas kehadirannya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi. Ya, terima kasih Mas Bro dan pemirsa Linggau Streaming semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.